Saya mungkin akan mencoba untuk menjelaskan mengenai pembagian tugas tadi yang ditanyakan ya, dan proses. Sebetulnya ini kita juga sudah mendiskusikan dalam artian, karena ini adalah sebuah periode transisi. Jadi dengan masuknya Mas Tommy dalam hal ini, kita memang untuk 3 bulan ke depan, yaitu ini tinggal bulan Juli pertengahan, kita semuanya tahu teman-teman wartawan di sini sangat familiar ya, siklus APBN, kita sedang menyusun APBN 2025. Jadi memang fokusnya untuk Mas Thomas nanti akan ikut di dalam penyusunan RAPBN 2025 tersebut. Ya ini sekarang dalam proses tahap penyusunan berdasarkan pembahasan dengan DPR yang kemarin sudah dilakukan. Tentu dengan masuknya Mas Thomas ya di sini akan membuat seluruh komunikasinya menjadi jauh lebih mudah. Kalau kemarin itu kita biasanya mengundang tadi sekaligus menanyakan apakah maksud masuknya Mas Thomas ini karena kita tidak ada hubungan yang bagus. Enggak, justru karena selama ini bagus. Namun dengan adanya di dalam kan jadinya nggak perlu harus ada pertemuan khusus karena sekarang dengan Mas Thomas sudah ada di sini. Sehingga seluruh proses penyusunan APBN yang Anda semuanya tahu bahwa ini akan disusun, ditulis nota keuangan dan RUU-nya dan kemudian disampaikan oleh Bapak Presiden pada tanggal 16 Agustus dan kemudian pembahasan dengan DPR sampai dengan waktu kalau menurut undang-undang sampai dengan Oktober. Tapi karena ini adalah masa transisi bisa saja menjadi lebih cepat. Tapi kita tidak mau mendahului, pokoknya secara undang-undang bisa sampai Oktober. Nah ini yang dengan adanya Mas Thomas menjadi lebih mudah karena berarti komunikasi sudah otomatis terjalin untuk menampung tadi berbagai program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo dan Wakil Presiden terpilih Gibran dan bagaimana memasukkan di dalam APBN 2025. Nah, untuk itu tadi untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan khusus ya yang mengenai program, saya harap kita tidak membahasnya dulu di sini gitu ya. Karena ini kan sedang dalam proses tentunya supaya nanti di dalam proses ini kita akan terus mengumpulkan berbagai informasi, posisi sehingga nanti akan dalam bentuk nota keuangan dan RUU yang akan dalam waktu 3 minggu. Teman-teman wartawan cukup sabar ya untuk 3 minggu dan kemudian kita sampaikan. Namun untuk memberikan gambaran seperti yang saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan, satu, untuk RUU 2025 itu mengikuti apa yang sudah dibahas di dalam KEM PPKS dengan PPKF dengan DPR. Dan saya sudah melaporkan langsung kepada Pak Prabowo. Bapak, ini sudah dibahas dengan DPR, ini formatnya seperti apa Pak Wamen? Jadi defisit antara 2,29 sampai 2,82. Inflasi gross 5,1 sampai dengan 5,6. 5,5. Inflasi 1,5 sampai dengan 3,5. Suku bunga SBN antara Pak Febri aja belum apal yang membahas APBN-nya. Ya. 6,9 sampai 7,2. Kurs antara 15.300 sampai 15.900. Jadi ini semuanya yang sudah kita bahas kemarin, saya laporkan kepada Bapak Presiden terpilih, Bapak Presiden Prabowo terpilih, dan saya sampaikan Bapak ini yang sudah dibahas dengan DPR, dengan range, dan sekarang kita di dalam proses untuk penyusunan, dan berarti kita akan mulai menghitung berapa titiknya nanti, penerimaan negara berapa, pajak, bea cukai, PNBP, kemudian belanja negara dengan berbagai yang sudah dibahas, pagu anggarannya yang nanti kita akan sampaikan, dan termasuk program-program yang dalam hal ini Presiden terpilih sudah menyampaikan, yaitu mengenai makan bergizi.
Beliau juga concern mengenai masalah gedung-gedung sekolah yang rusak. Itu semuanya nanti akan kita masukkan di dalam RAPBN. Jadi mungkin untuk fairnya untuk Mas Thomas, mungkin untuk kayak gini nggak ditanya dulu ya sekarang ya, karena ini nanti masuk di dalam proses institusi yang lebih formal. Saya rasa itu, jadi untuk APBN tetap sesuai dengan yang kita bahas dengan DPR yang kemarin di paripurna sudah diketok untuk KMPPKF-nya, untuk pembahasan antara mengenai asumsi dasar sudah dibahas di Komisi 11 maupun di Badan Anggaran. Dan di Badan Anggaran juga sudah disebutkan mengenai 3 panja waktu itu, dan itu semuanya sudah dilaporkan. Itu ya, jadi nggak ada yang deviate. Namun proses politiknya saya melaporkan ke Presiden Jokowi, saya melaporkan kepada Presiden terpilih, sehingga proses ini bisa berjalan secara baik. Dan selama ini komunikasi juga baik, dan Presiden terpilih Pak Prabowo fully aware, sangat menyadari mengenai proses penyusunan anggaran ini, dan beliau juga terus mendukungnya. Demikian ya. Tommy, silahkan kalau ada beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih Bu Menteri. Saya tadi untuk sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya rada pribadi tadi, saya rasa sekali lagi ini bukan tempatnya. Ini kan lebih ke perkenalan dan juga untuk meyakinkan bahwa konsistensi itu sudah dijalin sejak lama antara tim Presiden terpilih dan Kementerian Keuangan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kami di sini 3 bulan yang lalu, kami bekerja hampir 3,5 bulan yang sangat intens dengan Pak Wakil Menteri Keuangan, Ibu juga, maupun para dirjen-dirjen. Ya, ini untuk sekali lagi meyakinkan atau justru memberikan suatu gambaran konkret bahwa konsistensi itu sudah dimatangkan, dan saya rasa itu adalah message paling penting dari saya hari ini. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.